Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kegiatan kita setiap hari Rabu malam Kamis, taklim singkat. Kita ngaji sebentar Bapak Ibu, 7 sampai 10 menit untuk mempelajari agama kita, dan kita rutinkan walaupun sedikit 10 menit setiap pekan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita masih membahas di bagian muqaddimah atau pembukaan. Sudah sampai kita pada 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Sebagaimana perkataan penulis, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Wajib atas kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Dan pada pertemuan yang sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah sampai pada perkara yang pertama, yaitu ilmu. Kita wajib untuk mempelajari ilmu. Di mana ilmu yang wajib untuk kita pelajari kemarin jumlahnya ada 3, yaitu ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya Nabi Muhammad SAW, dan ilmu mengenal agama Islam. Tentu saja berdasarkan dalil. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan perkara yang kedua. Penulis mengatakan ats-tsaniyatu, perkara yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tahapan yang kedua, perkara yang kedua setelah kita mempelajari ilmu, yang harus kita kerjakan yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Karena memang kita belajar ilmu, kita ngaji, kita menuntut ilmu, itu tujuannya untuk diamalkan. Dan ilmu yang diamalkan ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Ini sebagaimana yang Rasulullah beliau minta kepada Allah pada setiap pagi. Di mana setiap pagi pada subuh Rasulullah beliau rutin membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ini doa Nabi pada setiap pagi setelah selesai sholat subuh. Nabi kita yang mulia meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menghasilkan amal, ilmu yang diamalkan. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita lihat praktik orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat itu mereka begitu bersemangat dalam mengamalkan ilmu. Ketika mereka sudah mendapatkan ilmu, maka mereka akan bersemangat untuk mengamalkannya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kana rajulu minna idza ta'allama asra ayatin
lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amalu bihinna. Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, dahulu para sahabat Nabi itu ketika mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka mereka sahabat Nabi ini tidak melanjutkannya hingga mereka mengetahui makna ayat tersebut dan mengamalkannya. Ini diantara yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi. Mereka itu ketika belajar Al-Quran akan berhenti pada setiap 10 ayat, tidak lanjut kecuali sudah mengetahui maknanya dan sudah mengamalkannya. Ketika sudah mengamalkannya, maka mereka baru lanjut ke ayat yang berikutnya. Kemudian juga ada sebuah penjelasan yang menarik dari hadis Nabi ketika menjelaskan tentang fadilah sholat sunnah rawatib. Ketika Nabi beliau mengatakan, man sholla isnata asrota rok'atan fi yaumin wa laylah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka akan Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus, dari Ambasah bin Abi Sufyan, dari Ummu Habibah, dari Rasulullah. Dan ada penjelasan yang sangat menarik di sini bahwasanya An-Nu'man bin Salim sebagai perawi hadis yang paling terakhir, beliau mengatakan, aku tidak meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam setelah aku mendengarkannya dari Amr bin Aus. Amr bin Aus juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam setelah aku mendengarnya dari Ambasah bin Abi Sufyan. Ambasah pun mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam setelah aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah, istri Nabi, beliau juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat 12 rakaat sehari semalam setelah aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu, di sini yang menarik adalah ternyata orang solih zaman dahulu itu ketika mereka mendapatkan sebuah ilmu, maka mereka langsung bersemangat untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Karena inilah diantara ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Dan inilah perkara yang kedua yang harus kita kerjakan, yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Dan insya Allah pada pertemuan Rabu yang akan datang kita akan masuk pada perkara yang ketiga. Setelah kita mencari ilmu, ngaji, yang kedua mengamalkannya, dan kemudian yang ketiga apa? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.